Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Jadi koruptor di Indonesia itu sangat nikmat. Kalau Anda tidak percaya, tanyalah pada Joko Chandra dan partnernya Jaksa Pinangki. Dua-duanya kan baru saja mendapat potongan hukuman, korting hukuman. Tapi bedanya Pinangki, korting hukumannya itu gila-gilaan. Nah, Joko Chandra ini buron koruptor kasus Cesi Bank Bali itu baru saja mendapat remisi alias potongan masa tahanan selama 2 bulan penjara. Ini dalam kaitannya dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Jadi inilah kado spesial untuk Joko Chandra di ulang tahun kemerdekaan RI ke-76. Alasannya itu, seperti dikatakan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol dari Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, Rika Aprianti, dia sudah menjalani sepertiga dari masa hukumannya dan berkelakuan baik. Wait, tunggu dulu. Sekilas ini tidak ada yang salah ya dengan apa yang dinyatakan oleh Rika. Apalagi dia menyebutkan ada beberapa aturan yang mendukung keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kumham itu ya. Pertama ini pasal 14 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 bahwa narapidana itu berhak mendapatkan remisi. Yes, ini benar. Setiap narapidana yang memenuhi ketentuan berhak atas remisi. Kedua, ini berdasarkan pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2008 tahun 2006. Jadi disebutkan bahwa di situ narapidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, bahkan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional itu mendapatkan remisi. Dengan ketentuan sebagai berikut. Satu, dia berkelakuan baik. Kedua, telah menjalani sepertiga dari masa pidananya atau masa hukumannya. Nah, disinilah masalahnya. Apa yang dimaksud dengan berkelakuan baik itu? Benarkah Joko Chandra itu masuk dalam kategori itu? Dia terpidana yang berkelakuan baik. Coba ingat-ingat lagi, kasus Joko Chandra ini kan dia sudah buron selama 11 tahun dan setelah itu kan baru dia 11 tahun kemudian berhasil ditangkap oleh polisi. Dia pada tahun 2009 divonis oleh Mahkamah Agung 2 tahun penjara. Ini kasus Cesi Bank Bali ya. Banknya sendiri sudah tidak ada sekarang. Namun sehari sebelum vonis dijatuhkan, dia sudah kabur dengan pesawat charter ke Papua New Guinea. Luar biasa ya, dia sudah tahu sehari sebelumnya akan divonis 2 tahun penjara dan kemudian dia kabur menggunakan pesawat khusus ke Papua New Guinea. Lama menghilang, kemudian Joko Chandra dikabarkan dia mendapatkan kewarganegaraan Papua New Guinea. Dan ternyata kemudian diketahui juga dari laporan intelijen dia itu bolak-balik ke Kuala Lumpur. Ternyata di Kuala Lumpur dia juga punya gedung tinggi, punya bisnis tersendiri juga, sama dengan gedung-gedung tinggi yang dia miliki di Jakarta. Setelah lama menghilang itu akhirnya pada tanggal 30 Juli tahun 2020, Joko Chandra berhasil ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Penangkapannya cukup membuat heboh, apalagi sebelum ditangkap itu sesungguhnya Joko Chandra itu juga sudah bolak-balik berhasil kembali ke Jakarta. Yang luar biasa itu dia berhasil membuat IKTP itu sebagai syarat untuk mengajukan peninjauan kembali kasusnya ke Mahkamah Agung. Jadi selama dia buron, dia tetap mengurus kasusnya dan dia mengajukan kasusnya ke Mahkamah Agung itu syaratnya dia harus mengajukan sendiri dan dia punya KTP. Joko Chandra itu berhasil membuat KTP dalam waktu yang sangat singkat, hanya 30 menit. Waktu itu Anda ingat ya, sangat geger karena diketahui bahwa Joko Chandra itu mendapat pelayanan yang luar biasa. Dia mengurus IKTP-nya di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta, dan Pak Lurahnya ini yang spesialnya mengantarkan sendiri Joko Chandra ke Dinas Dukcapil penduduk ya. Di Dukcapil itu kependudukan dan catatan sipil, dan kemudian keluarlah IKTP-nya hanya 30 menit. Coba, Anda ingat nggak, Anda sendiri pada waktu mengurus IKTP itu berapa lama proses jadinya? Cukup lama ya, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan itu tidak selesai IKTP-nya. Tapi Joko Chandra ini buronan yang sudah punya kewarganegaraan di Papua New Guinea, dia berhasil mengurus IKTP hanya dalam waktu 30 menit saja. Dengan bekal IKTP itulah Joko Chandra kemudian mengajukan PK melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan tak lama setelah itu Joko Chandra kemudian ditangkap oleh Barreskrim Polri di Kuala Lumpur. Penangkapan Joko Chandra ini menjadi drama yang menarik karena Kabareskrim yang baru, Komjen Listio Sigit Prabowo, ini mantan ajudan dari Presiden Jokowi yang sekarang sudah menjadi Kapolri, itu
langsung memimpin penangkapannya dan membawanya kembali ke Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD saat itu memberi selamat kepada Kabarisrem dan dia menyatakan bahwa hukuman terhadap Joko Chandra itu akan ditambah dengan hukuman yang baru dan lebih berat. Ini wajar dong ya, karena dia buron dan kemudian dia juga melakukan beberapa pemalsuan, dan yang lebih mengagetkan itu waktu itu kita belum tahu ada kong kali kong dengan para penegak hukum. Mahfud menyatakan bahwa para penegak hukum yang membantu Joko Chandra juga akan disikat. Rupanya buronnya Joko Chandra dan leluasannya dia keluar masuk Indonesia itu dipastikan itu melibatkan sejumlah penegak hukum. Dalam kasus yang terbaru, dalam kasus hilangnya nama dia dari red notice di imigrasi, karena kalau dia bolak-balik bisa masuk ke Indonesia itu berarti dia sudah tidak masuk dalam daftar red notice atau daftar cekal, daftar merah di imigrasi. Pada waktu itu diketahui ada 2 orang perwira tinggi Polri yang membantu dia. 2 orang perwira tinggi itu, satu yang pertama adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Irjen Polisi Bunaparte. Dia kemudian divonis karena menerima suap dari Joko Chandra, dia divonis oleh Pengadilan Tipikor Jakarta 4 tahun penjara. Dan satu orang lagi, yakni Kepala Biro Pengawasan PPNS Mabes Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Dia dihukum 3 tahun 6 bulan. Kedua-duanya ini didakwa menerima suap dan membantu menghapus nama Joko Chandra dari daftar red notice. Dengan dihapusnya dari daftar red notice tadilah kemudian Joko Chandra bisa leluasa keluar masuk Indonesia. Di luar 2 orang pejabat tinggi Polri tadi, ada 1 orang penegak hukum lain yang juga terlibat. Anda pasti ingat namanya ini karena memang sangat populer. Namanya Jaksa Pinangki. Pinangki ini didakwa menerima suap sebesar 450.000 US dollar dari komitmen 1 juta US dollar. Ini untuk membantu PK Joko Chandra. Jadi Pinangki ini menjadi semacam maklar untuk mengurus PK dari Joko Chandra, dan dia ternyata bolak-balik ke Kuala Lumpur. Ada foto-fotonya dia bersama dengan Joko Chandra di Kuala Lumpur bersama dengan pengacara Joko Chandra. Pinangki juga divonis. Vonisnya malah lebih berat ini oleh Pengadilan Tipikor, dia divonis 10 tahun penjara. Tetapi yang bikin heboh belum lama ini, karena hukumannya itu di-korting gila-gilaan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, yakni dari 10 tahun tinggal 4 tahun penjara. Dan uniknya jaksanya itu, jaksa penuntut kasus Pinangki ini tidak sama sekali mengambil langkah-langkah hukum. Dia tidak mengajukan ke Mahkamah Agung misalnya untuk mempersoalkan bagaimana mungkin Pinangki didiskon hukumannya gila-gilaan dari 10 tahun penjara tinggal 4 tahun penjara. Dari latar belakang kronologi buronnya Joko Chandra dan kemudian suap sana suap sini yang dilakukan oleh Joko Chandra itu, wajar kalau kemudian kita jadi bertanya-tanya, apa itu ya yang dimaksud oleh Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM bahwa Joko Chandra berkelakuan baik. Terlalu naif kalau kemudian dia disebut bahwa dia berkelakuan baik selama dia menjalani hukuman di penjara. Harusnya kasus ini kan dikaitkan dengan bagaimana kelakuan dia sebelum kemudian berhasil ditangkap oleh polisi dan dieksekusi masuk ke dalam tahanan oleh Kejaksaan Agung. Padahal seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD pada waktu mendengar kabar Joko Chandra itu sudah ditangkap di Malaysia, dia kan sudah menjanjikan akan ada tambahan hukuman yang berat. Jadi alih-alih ditambah, itu hukumannya sekarang malah dikurangi dengan remisi. Ini Anda jangan ngomong, kan cuma remisi cuma 2 bulan loh ya. Ini baru remisi hari ulang tahun kemerdekaan. Belum lagi nanti remisi-remisi lain berkaitan dengan hari-hari besar lain, termasuk hari besar keagamaan. Jangan lupa nih, kalau dia beragama Kristen, entar lagi akan Natal, beberapa bulan lagi akan Natal. Jadi kemungkinan dia juga akan dapat lagi remisi hari besar keagamaan. Jadi kalau dijumlah-jumlah ini remisinya akan sangat banyak. Dan jangan terkejut ya nanti bila Anda tiba-tiba mendapati Joko Chandra sudah berada di luar penjara dengan alasan dia apa? Menjalani proses asimilasi. Ini masih ada bonus lain. Seorang narapidana itu berhak mendapatkan asimilasi. Ya, ini proses apa ya? Biasanya dia diizinkan keluar dari penjara, dia bekerja di sektor-sektor tertentu yang menjadi minat dia. Nah, syaratnya apa? Syaratnya apa asimilasi itu? Syaratnya adalah dia telah menjalani setengah masa hukuman dan lagi-lagi berkelakuan baik. Ingat, dia sudah mendapat remisi karena sudah menjalankan sepertiga masa hukuman dan berkelakuan baik. Nanti setelah dia menjalani setengah masa pidananya, masa hukumannya, dia akan kembali berhak untuk mendapatkan asimilasi dengan alasan dia berkelakuan baik.
Kasus Joko Chandra dan sebelumnya partnernya dalam hal ini Jaksa Pinangki itu menunjukkan betapa jadi koruptor di Indonesia itu sangat nikmat. Hukumannya bisa baku atur dan setelah menjalani hukuman juga bisa baku atur lagi. Jadi bagaimana korupsi di Indonesia bisa dihapuskan, bisa setidaknya diminimalisir lah dengan dihapuskan. Saya nggak yakin kalau bisa dihapuskan. Jadi bila para penegak hukumnya aja bisa baku atur semacam itu, saya jadi pesimis dengan masa depan penegakan korupsi di Indonesia. Jangan lupakan ya penghancuran lembaga pemberantasan korupsi KPK. Ini karena terlampau banyak makan korban koruptor. Ini dan sebagian besar dari koruptornya ini adalah para politisi, pendukung partai pemerintah, sejumlah menteri. Jadi lembaga ini sekarang dihancurkan dari luar dan dari dalam. Dari luar kewenangannya dipreteli dengan mengubah undang-undang, sementara dari dalam para pegawai yang punya kredibilitas tinggi itu disingkirkan melalui tes wawasan kebangsaan. Sementara para pimpinannya ditempatkan figur-figur yang bermasalah dari sisi moralitas dan kredibilitas. Saya baru saja membaca sebuah artikel yang dimuat di Ekonomis gitu, menyoroti soal ini, menyoroti bagaimana di masa pemerintahan Presiden Jokowi lembaga KPK dilumpuhkan dengan cara yang luar biasa. Dan ini sekarang sudah menjadi sorotan internasional. Kalau ditambah dengan berbagai kasus-kasus yang tadi kita sebutkan, Joko Chandra, Pinangki, dan banyak kasus-kasus lain, memang kita tidak boleh berharap terlalu banyak masa depan pemberantasan korupsi Indonesia ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Saya sebenarnya sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.